Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Haleluya. Sebelum kita akan mulai, saya akan berikan pengumuman kepada kita semua seperti yang kemarin juga bahwa Voice of Worship akan mengadakan Natal. Dan khusus untuk Morning Worship akan diadakan Natal pada tanggal 21 Desember seperti biasa jamnya jam 5 pagi. Yang onsite ada, yang online juga bisa. Jadi sama-sama bergabung sama kita di sini merayakan Natal ya. Kemudian ada Natal onsite juga tanggal 22 Desember. Dan Natal untuk online kita akan adakan pada tanggal 23 Desember. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan jangan lupa sekali lagi bila Bapak Ibu Saudara yang terkasih rindu untuk mengetahui setiap kegiatan jadwal dari Voice of Worship, bisa download aplikasi Voice of Worship khusus di Android. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama tundukkan kepala, siapkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau bawa setiap kami Tuhan bersama menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Inilah ucapan syukur kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa setiap hati kami di hadapan-Mu dengan hati yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Di dalam rumahmu ku mau berdiam, bersamamu Allahku, sumber kehidupanku. Duduk di kakimu, duduk di kakimu, ku mau mendengar, ku mau mendengar suaramu Allahku, suaramu Allahku, yang teduhkan jiwaku, yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama ya Allah, katakan di dalam rumah-Mu, di dalam rumah ku mau berdiam, ku mau berdiam bersamamu Allahku, bersamamu Allahku, sumber kehidupanku, sumber kehidupanku. Duduk di kakimu, duduk di kakimu, ku mau mendengar, ku mau mendengar suaramu Allahku, suaramu Allahku, yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku.
minta, satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku, di sepanjang hidup. Tiada yang lebih indah, tiada yang selain hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Bapa. Pulihkan hatiku, satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, tiada yang lebih indah, tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Bapa. Pulihkan hatiku, satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Tiada yang lebih indah, tiada yang selain hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Bapa. Pulihkan hatiku, satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, tiada yang lebih indah, tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku, satu hal yang ku minta, berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku, satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, ku berjumpa dengan yang kami ingini Tuhan. Merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu
rindukan Tuhan. Sekali lagi mari, lebih tinggi lagi, mari angkat tangan terkadang. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Bapa. Pulihkan hatiku, satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ya, sama-sama katakan, tiada yang lebih indah, tiada yang lebih indah selain kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Bapa. Pulihkan hatiku, hatiku, satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku, merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku, merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu, selain hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih tersedia bagiku, selamanya Kau ku
hanya Kau, hanya Kau jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sama-sama dari awal katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Katakan-Mu, hanya Kau yang menjadi tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Oh, sebab bersedia selamanya, selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, hanya berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan Kasih tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Selamanya kami cinta Engkau Tuhan.
namanya kau ku sembah. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Dibawa cintamu di hadapan Tuhan. Yesus saja, hanya Yesus saja, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, saya kami naikkan cinta yang terbaik di hadapan Tuhan. Setiap cinta kami, kesetiaan kami di hadapan Tuhan lebih lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama hidup ini, komitmen setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.
cinta Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Persembahan hati yang terbaik kami mau. Haleluya. Persembahan hidup yang terbaik. Saya mau Berapa kasih kita. cinta. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta Yesus sampai akhir. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kuasa-Mu Tuhan selalu bagi setiap hidup kami. Persiapkan setiap kami Tuhan untuk memasuki tahun yang
baru kami percaya selalu penyertaan Tuhan yang melingkupi setiap kami. Amin. Bahwa kami mengalami kejadian yang luar biasa dahsyat bersama Yesus. Ada kasih Tuhan yang melingkupi setiap kami. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan, di saat badai ku akan terbang, Bapa kau raja atas. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin, amin Tuhan. Ini iman setiap kami. Dengan sayapmu, dengan kuasa-Mu. Amin. Saat badai bergelora, ku akan terbang. Amin. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Amin. Kami nyatakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin, amin. Sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Ada Yesus, Bapa Kau Raja. Amin. Ku tenang sebab Kau bersama badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Amin, amin, amin. Kami nyatakan Tuhan, di saat badai bergelora, kami aman ku akan terbang tetap bersama. sampai akhir hidup kami. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah.
setiap hati nyatakan di hadapan Tuhan. Di saat badai, terima kasih Tuhan, perlindungan yang ajaib. Ku akan terbang bersama Bapa kau Raja atas. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dengan lembut nyatakan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami, kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami aman. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami tenang di hadapan Tuhan. Ada kuasa yang melingkupi kami Tuhan, membawa kami mengalami perjumpaan, membawa kami lebih dahsyat. Apapun kondisinya, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di saat badai berkelok, Amin Tuhan. ku akan terbang. Amin Tuhan. Bapa kau Raja, ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allah. Tenang sebab Kau Allah, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kami lebih tenang, menikmati Engkau Tuhan, mengenal hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, Yesus kami yang terlebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan kami sambut kebenaran-Mu dalam setiap hati kami. Kami buka hati kami, telinga rohani kami. Sampaikan hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Ruth. Biarlah kami siap untuk diubahkan. Kami adalah pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Ibu Ruth. Puji Tuhan, selamat pagi. Pagi ini saya mengajak kita membuka langsung di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30. Kita lihat ayat yang ke-19. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Ulangan pasal 30 ayat 19. Firman Tuhan menuliskan begini, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Alkitab bilang, pilihlah kepadamu kuperhadapkan pada hari ini, pilihlah. Saudara, ternyata beberapa waktu yang lalu ada seseorang ngobrol sama saya begini, Bu Ruth, kalau hidup kita itu sebetulnya takdir atau kita itu bisa mempengaruhi untuk menentukan jalan hidup kita. Apakah itu segala sesuatu itu sudah ditakdirkan? Dia bilang begitu. Tetapi saya kalau membaca dari ayat 19 dari Ulangan 30,
Tuhan itu memperhadapkan kepada kita sebuah pilihan. Berarti di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita mempercayai bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih, untuk menentukan arah dan alur kehidupan kita. Saudara, Alkitab dengan jelas, pilihlah, kuperhadapkan padamu, pilihlah. Berarti kita tuh bisa milih apakah hidup kita akan menjadi hidup yang penuh berkat atau hidup kita akan penuh dengan kutuk. Jadi saya percaya itu bukan soal takdir, tetapi sebuah pilihan bebas. Nah, kemudian kita baca lagi yuk, kitab Bilangan. Yuk kita lihat kitab Bilangan, pasal yang ke-23, kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ada 2 ayat di sini, Bilangan pasal 23 ayat yang ke-8. Bilangan 23 ayat yang ke-8. Saudara, pada waktu cerita tentang Bileam yang disuap ya untuk mengutuki orang Israel, ayat 8 dituliskan begini, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Berarti orang itu tidak bisa dapat kutuk kalau dalam tanda kutip memang tidak diizinkan Tuhan untuk dikutuk. Satu lagi ayat yang ke-20, ayat ke-20 dari Bilangan 23. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Nah, ini jelas di sini seseorang itu tidak akan kena kutuk kalau tidak dalam tanda kutip Tuhan mengizinkan, Tuhan melepaskan itu, membiarkan itu terjadi. Satu lagi, Amsal pasal 26. Kita lihat kitab Amsal. Nah, pagi ini membaca ayat cukup banyak ya. Amsal pasal 26. Dengarkan Bapak Ibu ya, Amsal 26. Jadi tidak ada seorang pun akan mendapatkan kutuk kalau Tuhan itu tidak mengizinkan itu terjadi. Nah, di dalam kitab Ulangan yang tadi kita baca jelas diperhadapkan kepada pilihan atau free will. Berarti kita yang bisa menentukan apakah kita mau dapat kutuk ataukah kita yang mau mendapatkan berkat. Kita lihat Amsal pasal 26 ayat 2. Seperti burung pipit. Nah, ini kuncinya di sini. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi saya bilang Tuhan menghadapkan kita pilihan, mau milih hidup di bawah kutuk atau memilih hidup di bawah berkat. Nah, menurut kita Bilangan tadi, kita tahu bahwa kutuk tidak akan nyantol di hidup kita kalau Tuhan tidak izinkan. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan izinkan hidup kita mengalami kutuk misalnya? Ternyata menurut kitab Amsal 26 ayat 2, kutuk hanya diizinkan kalau ada alasannya. Jadi kutuk hanya akan diizinkan kalau ada alasannya. Berarti kalau tidak ada alasannya, maka kutuk itu tidak akan kena kepada saudara dan saya. Siapapun orang yang mengutuk saudara dan saya, kalau di dalam kitab Bilangan tadi kita dengar cerita tentang Bileam, walaupun Bileam itu seorang penubuat, walaupun Bileam itu seorang nabi yang sangat dalam tanda kutip sangat sakti, karena menurut cerita di dalam Bilangan pasal 23, apapun yang diucapkan oleh Bileam, kalau dia mengucapkan kutuk maka itu akan terjadi. Jadi Bileam ini termasuk nabi yang sangat manjur. Tetapi kita bisa membaca, kalaupun nabi sekelas Bileam yang sangat manjur mengutuk, kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, maka itu tidak akan kena. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Kalau menurut Amsal, karena ada alasannya yang membuat kita bisa terkena kepada kutuk. Nah, saudara, ada beberapa macam kata kutuk, pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu ya, ada beberapa macam kata kutuk di dalam Alkitab. Tetapi kata kutuk yang sering dipakai di Alkitab itu ada 3, yaitu kalal, arar,
dan Allah. Jadi ada 3 kata kutuk, kalal, arar, dan ara. Arar, saya ulangin supaya saudara yang baru-baru belakangan ini mengikuti doa pagi, jadi bisa mendapatkan pengetahuan itu. Kata kutuk yang pertama, yaitu di dalam kata kalal. Apa sih artinya kalal, saudara? Kalal itu punya pengertian yaitu dibuat tidak ada arti, dibuat tidak ada kelayakan. Jadi kata kalal itu direndahkan, diturunkan kedudukan dan posisi atau nilainya. Amsal pasal 26 ayat 2 yang baru kita baca, seseorang tidak akan kena kutuk tanpa alasan. Nah, kata kutuk yang dipakai adalah kalal, yaitu artinya dibuat tidak berarti, dibuat tidak punya nilai, tidak punya kelayakan, direndahkan. Kata kutuk yang kedua yaitu arar. Arar salah satu contohnya ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Kata arar itu mempunyai pengertian yaitu dihimpit dengan banyak rintangan, dihimpit dengan banyak masalah, dihimpit dengan banyak penderitaan. Makanya saudara kalau membaca tentang orang-orang yang hidup di bawah kutuk, maka hidupnya akan penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan hambatan. Kemudian kata kutuk yang ketiga yaitu Allah. Allah tapi pakai ALAH ya. Allah artinya dibuat jadi nol, dibuat jadi nihil. Makanya salah satu penjelasan orang yang hidup di bawah kutuk, maka apapun yang dia kerjakan itu tidak berhasil. Makanya salah satu tanda orang yang dikutuk antara lain kemandulan, kekeringan, dibikin apa aja tidak berhasil, selalu gagal. Nah, itu kata Allah. Oke ya, sekali lagi saya simpulkan. Kutuk itu benar-benar ada. Ketika seseorang kena kutuk, maka hidupnya menjadi sangat susah, sangat menderita, direndahkan, apa yang disentuh tidak berhasil, hidupnya selalu dibikin nol. Kata arar itu juga punya pengertian yaitu menjijikkan. Jadi posisinya betul-betul sampai kondisi yang menjijikkan. Nah, seperti saya bilang, ternyata kutuk bisa terjadi kalau ada alasannya. Berarti kita yang milih hidup di bawah kutuk dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan sadar ataupun tidak sadar, kitalah yang sebetulnya memilih untuk menempatkan diri kita di bawah kutuk. Nah, saya akan tunjukkan pagi ini beberapa alasan kenapa kutuk itu tanpa mungkin kita sadari ngena ke kita. Jadi kalau Anda pernah enggak di antara saudara mungkin pernah ngalamin dikutuk orang tua? Saya pernah, long time ago. Saya pernah orang tua itu melepaskan kata-kata kutukan. Nah, terus terang secara pribadi itu saya paling takut ya kalau sampai ada keluar kata-kata kutukan dari orang tua. Nah, orang tua itu mengeluarkan kata-kata kutukan seperti ini. Kelihatan ya hidupmu tuh enggak bakalan enak. Hidupmu tuh bakalan susah gitu. Itu salah satu kutukan yang pernah saya terima dari orang tua. Kutukan yang lain loh kok banyak Bu. Iya. Hidup saya dulu seperti sinetron Bapak Ibu ya. Kutukan yang kedua yang pernah saya dengar dari mulut orang tua saya adalah gini. Kamu lihatin ya, gak bakalan kamu itu laku untuk menikah. Nah, kalau itu saudara juga sudah lihat bahwa kutukan itu tidak terjadi, ya kan? Sekalipun itu dari mulut orang tua, yang kadang-kadang kita itu ketakutan gini, ketika orang tua itu sudah mengutuk, kita itu ketakutan bahwa itu akan terjadi karena kutukan orang tua itu bahasanya orang Jawa itu mandi, ya kan? Mandi, manjur banget. Tetapi ternyata pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya mengalami kutuk dari orang tua, ternyata kutukan itu rontok. Nah, sekali lagi, apa yang membuat kutukan itu kena? Alkitab bilang tadi kalau ada alasannya. Alasannya apa? Yuk kita lihat beberapa alasan yang membuat kutuk itu kena. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-20. Nah, di sini kita akan membuka ayat banyak banget saudara ya.
Keluaran, kita keluaran pasal yang ke-20, supaya saudara bisa mengerti dan tidak membuka alasan untuk Bapak, Ibu, dan saya membuat kutuk itu terkena ke kita. Kita keluaran pasal yang ke-20. Kita keluaran pasal yang ke-20 ayat 3. Nah, lihat ya, keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat kelima. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, saudara, ini yang menjelaskan kepada kita adanya kutuk keluarga yang dikatakan dari emak engkong kita bisa sampai nurun kepada generasi ketiga, bahkan sampai generasi keempat. Salah satu penyebab dari masuknya kutuk adalah penyembahan berhala. Masuknya dari penyembahan berhala itu maksudnya seperti apa? Termasuk pemakaian jimat, mantra, praktek-praktek okultisme seperti perdukunan seperti mungkin kita pakai kayak dalam tanda kutip kayak pesugihan, atau kita masuk di dalam yang namanya pelet, ilmu pelet, tindik, dan sebagainya, itu praktek okultisme. Kemudian juga penggunaan meramal nasib seperti itu ya, mau pakai apapun, dan itu membuka pintu alasan untuk kutuk itu kena kepada saudara dan saya tanpa kita sadarin. Jadi kenapa kadang-kadang ada kutuk turunan yang nurun kepada generasi ketiga dan keempat? Karena mungkin emak engkong kita di masa yang lalu itu mereka ada yang pakai pesugihan, mereka ada yang minta pelarisan dan sebagainya, dan semua yang dapat dari iblis tidak mungkin tanpa tumbal. Semua yang berkat dari iblis, berkat bisa datang dari iblis, tidak bisa banget, bisa banget. Alkitab bilang begini, berkat di atas kepala orang-orang benar. Nah, berarti ada berkat di atas kepala orang-orang tidak benar. Nah, berkat di atas kepala orang yang tidak benar itu bisa datang dari kekuatan-kekuatan jahat atau kekuatan kegelapan. Nah, kalau kita pakai seperti itu emak engkong kita, maka menurut ayat ini itu bisa nurun dibalaskan Tuhan sampai keturunan keempat. Saudara, saya pernah ketemu satu keluarga yang anak-anak lakinya hanya menyerang kepada anak-anak laki, itu pada usia sekitar 50 tahunan, anak laki-lakinya tidak pernah disadarin penyebabnya kenapa, tahu-tahu badannya itu membungkuk. Dan makin lama, makin tambah usianya, membungkuknya itu sampai hampir 90 derajat. Anda bayangkan, jadi badannya itu tulangnya bisa condong seperti ini. Waktu diperiksa ke dokter, dokter sangat heran karena tidak ada penyebab secara medis. Itu yang terjadi, saudara. Nah, ternyata makin ke bawahnya itu aneh. Bukan 50 tahun mulai terjadi seperti itu. Makin ke bawahnya, anak laki-laki usia 30 tahun, tiba-tiba badannya tidak ada apa-apa, bangun pagi mulai condong ke depan seperti ini. Jadi tambah ke bawah tambah serem, karena tambah muda umurnya yang menimpa, hanya terjadi pada anak laki-laki. Terus saya menemukan juga, saudara, saya nggak tahu kalau saya menyebutnya istilahnya ada kelainan kulit yang namanya kelainan kulit itu seperti tumbuh daging-daging kecil. Bapak Ibu pernah tahu ya, itu namanya kutil ya, kita menyebutnya kutil. Saudara pernah ngelihat nggak ada orang yang mohon maaf seluruh badannya itu dipenuhi dengan tumbuhnya daging-daging kecil? Pernah lihat nggak? Nah, orang bertanya apa itu? Dan kadang-kadang kita jujur kalau ketemu seperti itu diajak salaman kita udah takut ya, karena takut tertular. Nah, sebetulnya itu bukan menular, tetapi itu orang bilang karena kelainan di darah. Nah, saudara,
ada satu keluarga yang mengalami keanehan seperti ini, yaitu badannya dia itu bisa tumbuh kutil-kutil seluruh badan. Tetapi itu nurun hanya pada anak laki-laki. Itu nurun hanya pada anak cowok. Dan yang ngerinya itu hanya nurun pada anak laki-laki, dan itu hanya muncul pada anak laki-laki mereka ketika mulai menginjak umur 40 tahun. Jadi kalau umur 20-an masih belum kelihatan. Ketika mereka menginjak 40 tahun, itu anak laki-laki itu akan nurun semua. Hanya anak laki-laki. Dari orang tua yang sama, anak perempuannya halus, mulus, cantik. Anak laki-laki yang kena. Jadi saya pernah dihadapkan pada kasus seperti itu. Terus terang saya tuh sempat bingung, kenapa ya kok bisa seperti ini. Saudara, inilah bisa salah satu hal yang menyebabkan celah itu bisa dibuka merupakan seperti ini, karena kutub. Oke ya, alasan yang kedua atau pintu yang kedua yang bisa membuat kita itu mengalami kutub, kita bisa lihat dari Ulangan 27. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-27. Karena saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu bahwa ada hal-hal yang kelihatan sepele yang ternyata bisa membuka pintu kutub buat kita. Ulangan pasal yang ke-27, tadi yang saya bilang penyembahan berhala itu ada dituliskan di Ulangan 27 ayat yang ke-15. Oke ya. Sekarang kita lihat Ulangan 27 ayat yang ke-19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Penyebab alasan yang membuka pintu kutub buat saudara dan saya adalah yaitu memperlakukan dengan tidak adil. Memperlakukan dengan tidak adil. Ya, kalau memperlakukan dengan tidak adil ini apapun bentuknya. Misalnya saudara ngejak duitnya orang, itu kan berarti kita tuh memperlakukan tidak adil kepada orang tersebut, yang seharusnya kita wajib untuk membayar apa yang menjadi haknya dia. Nah, saudara, ketika misalnya kita tuh ngejak duitnya orang, kita makan duitnya orang, kita tidak mau tanggung jawab, jangan dipikir bahwa ketika saudara escape, saudara itu lari, saudara aman-aman, karena kutuk itu bisa nurun, bisa buka sampai kepada keturunan yang keempat. Ya, sampai kepada keturunan yang keempat. Itu menurut Alkitab. Jadi memperlakukan tidak adil kepada orang-orang yang lain. Kemarin ada satu persekutuan doa tadi malam mengajukan pertanyaan begini, Bu Ruth, apakah kita itu di mana alasan kita itu tidak boleh utang? Dia tanya gitu, apa dasar Alkitabnya, mana ayatnya yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh utang? Nah, saya tunjukkan banyak beberapa ayat yang mendukung bahwa kita itu tidak boleh berhutang. Saudara, menurut Roma 13 itu salah satu ayatnya, bahwa janganlah kamu berutang apapun kepada siapapun. Berarti kita itu tidak boleh utang kepada siapapun. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, kalau saudara baca, di situ ada ucapan berkat dan kutuk. Nah, saudara, salah satu ucapan berkat, kalau saudara baca ya, perhatikan ya, kalau saudara baca ayat 12 dari Ulangan 28, ayat 12, dituliskan begini, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu. Perhatikan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Perhatikan, waktu Tuhan memberikan pemaparan tentang berkat, salah satu ciri orang yang diberkati, dia akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya punya banyak pinjaman, kita punya tanggungan utang, mohon maaf kalau menurut ayat 2 Ulangan 28, berarti kita itu hidup di bawah kutuk. Berarti secara perekonomian kita itu tidak diberkati. Berarti ada kutuk yang masuk. Nah, saudara,
Menurut Ulangan 27 ayat 19, salah satu penyebab atau alasan kenapa kita itu tidak bisa istilahnya hidup di bawah kutuk karena kita tidak memperlakukan dengan adil kepada orang lain. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada nggak pengalaman-pengalaman di masa lalu di mana kita itu harusnya punya tanggung jawab, tetapi kita itu nggak selesaikan. Jadi kita tuh nggak selesaikan, mungkin orangnya itu kita tuh dalam tanda kutip lari dan sebagainya, kita nggak ditagih dan sebagainya. Tetapi hal-hal kelihatannya seperti ini ternyata itu bisa menutup pintu berkat bagi keluarga kita, bisa menutup pintu berkat bagi anak cucu kita. Jadi kalau kita punya tanggungan hutang yang kita tidak pernah bayar, kita tidak tanggung jawab, be careful. Be careful apa? Memang atau kalau kita hidup dalam utang berarti kita itu sudah dikutuk. Tetapi kalau kita juga tidak bayar hutang, maka kita sedang membuka juga untuk pintu kutuk. Jadi makanya hati-hati kalau kita tuh sampai dalam tanda kutip hutang, makanya hutang itu seperti kayak lingkaran setan Bapak Ibu ya. Kalau kita itu tidak bayar, kita juga akan hidup dalam lingkaran itu terus menerus. Makanya mesti be careful. Kenapa beberapa keluarga kok kita itu hidupnya susah banget? Mungkin ada hal-hal di masa lalu di mana kita itu dalam tanda kutip kita melakukan ketidakadilan sama orang lain. Itu yang terjadi. Nah, alasan yang ketiga di dalam Ulangan 27 ayat 20, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang, ayat 22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, ayat 23, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Ini semua hampir sama, yaitu dosa perzinahan. Saudara, perzinahan secara seksual ya. Jadi jangan dipikir bahwa ketika seseorang itu dalam tanda kutip berzina, terus dia itu santai-santai aja, kita sedang membuka pintu kutuk. Nah, saudara, apa tanda-tanda atau gejalanya kalau kita itu terkena kutuk? Nah, itu saudara bisa baca di Ulangan pasal 28 sendiri dari ayat 15. Itu dituliskan, terkutuklah nanti apa buah kandungan, itu berarti kemandulan, terkutuklah apa lumbung-lumbungmu, makanya kita tuh kayak susah terus, bikin apa-apa itu nggak jadi-jadi, hidupnya tidak diberkati, itu semua ya. Terus kemudian kita baca, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya ayat 24 dengan tersembunyi. Nah, di sini termasuk kayak dosa aborsi ya Saudara, termasuk dosa aborsi. Jadi mohon maaf kalau ada di antara mungkin kenalan kita yang dulu-dulu pernah melakukan abortion. Saudara, kalau kita benar-benar nggak bertobat dari dosa-dosa di masa yang lalu, kita akan benar-benar membuka alasan untuk kutuk itu kena. Ya, jadi kalau ada, mohon maaf misalnya ada orang tua kita itu ngutuk dan kita tuh pernah membuka alasan seperti ini, maka kutuk itu akan kena kepada kita. Oke. Wah, ini saya berharap di sini muka-muka yang banyak utang ini kok kelihatan mulai stres ini. Muka-muka yang banyak utang ini, waduh, gue banyak utang nih, berarti gue sedang membuka pintu kutuk. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan dengan Ulangan pasal 27 ayat yang ke-16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Oke ya. Saudara bisa baca di Ulangan 27 ini semua adalah alasan kenapa kita membuka pintu kutuk. Nah, jelas menurut ayat ini kita salah satunya membuka pintu kutuk ketika kita itu bahasa Jawanya itu ngelamak ya, kurang ajar sama orang tua. Kurang ajar sama orang tua. Saya masih ingat ketika orang tua saya mengutuk saya, itu gara-gara saya terima Tuhan Yesus. Jadi pada waktu saya terima Tuhan Yesus, itu orang tua saya marahnya minta ampun, sampai mereka tanpa sadar di dalam emosi, mereka tuh ngolok saya, kamu lihat kan ya, kamu lebih milih agama, kamu lebih milih Tuhan menurut istilahnya mereka, daripada hormat sama orang tuamu. Jadi
mereka kemudian melepaskan kata-kata kutukan, dan itu kata-kata kutukan tidak akan kena kepada saya. Kecuali kalau kita itu dalam tanda kutip kurang ajar kepada orang tua. Kita kurang ajar kepada orang tua, ya saudara tahulah. Kalau kita gara-gara terima Tuhan, terus kita dikutuk sama orang tua, enggak ya Bapak Ibu. Sekali lagi, prioritas pertama memang kita itu taat sama Tuhan, bukan bukan dibalik urutannya. Kita takut akan Tuhan, itu urutan yang pertama. Baru kemudian yang kedua. Yang kedua adalah orang tua. Kalau kita belum menikah, tetap orang tua itu yang menjadi yang nomor dua. Kalau kita sudah menikah, bukan berarti orang tua kita kurang ajar. Tetapi kalau kita sudah menikah, maka urutan yang ketiga, prioritas yang ketiga adalah pasangan. Pasangan Bapak Ibu. Jadi makanya saya pernah bilang begini, kadang-kadang ketika kita udah menikah dan punya anak, kita tuh memprioritaskan anak, mengalahkan prioritas kepada pasangan kita. Apa-apa anak, gitu loh. Makanya kita tuh harus sadar bahwa ketika di dalam pernikahan, saudara harus ingat, waktunya akan tiba anak-anak itu akan meninggalkan kita karena mereka akan married. Yang akan tetap stay dengan saudara dan saya adalah pasangan kita. Makanya saudara berbaik-baiklah membangun hubungan sama pasangan. Oke, karena saudara akan bersama dengan pasangan saudara sampai Tuhan menjemput salah satu dari kita. Nah, saudara, ketika kita tidak hormat sama orang tua, ketika kita juga istri-istri, ketika Anda dan saya tidak tunduk sama suami, itu kita juga akan membuka pintu kutuk. Oke? Ketika seorang suami tidak menghormati istri, sama, itu juga akan membuka pintu kutuk. Kalau seorang istri tidak bisa tunduk sama suami, bagaimana Anda akan diberkati? Jangan mengartikan berkat melulu sebagai keuangannya, tetapi berkat juga bisa berarti tentang anak-anak yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Jadi, kalau istri yang tidak tunduk sama suami, suami yang tidak hormat kepada istri, itu juga akan membuka alasan untuk kita terbuka kepada kutuk. Kemudian, ayat yang lain, Amsal. Oke, kita akan buka Amsal 18, ayat yang ke-21. Amsal 18, ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yakobus pasal 3 ayat 10 mengatakan, bagaimana mungkin dari mulut yang sama keluar berkat dan dari mulut yang sama bisa keluar kutuk. Jadi ternyata salah satu pintu yang membuka kutuk itu terjadi buat kita adalah ucapan atau mulut. Bahkan seringkali yang saya temukan, bahkan di dalam Ulangan pasal 28, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengucapkan kata-kata berkat. Oke, jadi kata-kata berkat atau kata-kata kutuk, salah satu alat untuk melepaskannya adalah melalui ucapan. Salah satu pintu untuk melepaskan berkat atau pintu untuk melepaskan kutuk adalah melalui mulut. Ya, melalui mulut. Oke, salah satu pintu yang membuka itu. Kemudian Yeremia pasal 17 ayat 5. Saudara, ini salah satu pintu yang lain untuk masuknya kutuk. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah, perhatikan, terkutuklah jelas. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulut di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Serem loh, ketika saudara dan saya mengandalkan orang, mengandalkan bantuan keluarga, mengandalkan kekuatan sendiri, Anda akan dibuat segala keadaan yang baik tidak akan pernah terjadi. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Perhatikan, ini yang akan terjadi. Ternyata ya, ini yang akan terjadi. Jadi ketika kita mengandalkan manusia,
kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan membuka pintu kutuk. Nah, wah pagi-pagi kok sarapannya udah tentang kutuk toh Bu Ruth. Saudara menyambung yang hari Sabtu yang lalu, bahwa ingat kata-kata yang kita ucapkan itu akan mendatangkan berkat atau kutuk. Karena itu sekali lagi kenapa kemarin saya bilang adalah lebih baik Anda no comment daripada Anda memaparkan yang negatif. Karena ketika Anda memaparkan yang negatif, seperti saya bilang, itu the voice of words. Seperti kekuatan sebuah thunder atau petir. Anda sedang melepaskan sebuah kutukan dalam kehidupan saudara dan saya sendiri. Ketika kita memaparkan keadaan yang negatif, maka kita sedang mengutuki keadaan kita sendiri supaya tidak diberkati. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Kita akan membuka ayat yang terakhir, Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Oke, Galatia 3 pasal yang 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Puji Tuhan, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, Kristus telah menjadi kutuk bagi kita. Bagaimanakah kita mematahkan, Bu? Kalau mungkin saudara dan saya melihat kok ada bagian yang kita tuh kayak kena kutuk. Nah, saudara lihat Ulangan pasal 28 tentang berkat nanti. Anda pelajari. Ciri orang yang diberkati itu apa aja? Di situ ada diberkati waktu di ladang, berarti pekerjaannya diberkati. Diberkatilah buah kandunganmu, berarti rahimnya diberkati. Anak cucunya diberkati. Diberkatilah segala kambing, dombamu, ternakmu. Berarti aset-aset kita juga diberkati. Jadi kita kalau mempelajari itu kok, kenapa ya Bu Ruth, hidup saya itu dari dulu kok sosoro, terus susah, terus nggak selesai-selesai. Kayak harus ngoyo gitu, semuanya selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Nah saudara, mungkin, saya bilang mungkin, ada kutuk yang datang dari keluarga kita dulu. Lalu bagaimanakah Bu yang harus kita lakukan? Saudara, saya berkali-kali menceritakan tentang the power of Holy Communion, kuasa dari perjamuan kudus. Apa sih artinya tubuh dan darah Yesus? Kalau saudara sudah mengerti fasilitas yang Tuhan sediakan melalui tubuh dan darah Yesus, maka sama ketika Yakobus pasal 3 tadi mengatakan, dari mulut bisa melepaskan berkat, dari mulut bisa melepaskan kutuk, maka kita bisa memakai mulut kita untuk mendeklarkan. Sehingga kutuk-kutuk yang pernah terjadi, bahkan yang tidak pernah kita tahu, kita bisa semudah itu kita mematahkan dan menyelesaikan. Tetapi kalau kutuk itu kita buka terjadi pada kita karena kesalahan yang kita lakukan, misalnya ucapan-ucapan yang salah yang mungkin kita berkali-kali sering ucapkan di hadapan Tuhan, keluargaku ini orang susah dan sebagainya, maka kita harus meminta ampun. Kita meminta ampun, kita mencabutnya, dan kita mulai mendeklarasikan yang positif. Segampang itu Bu Ruth, segampang itu. Segampang itu. Anda tidak perlu membuat formasi utara, selatan, timur, dan barat, terus yang utara harus keliling muter-muter 7 kali, yang selatan harus begini, yang utara harus melemparkan tombak, yang sebelah timur harus melepaskan anak panah, yang sebelah barat harus pakai palu, dan sebagainya. Anda tidak perlu seperti itu. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengerti
warisan yang saudara dan saya terima. Kita mengerti ini, kita tahu posisi ini, kita berdiri seperti anak-anak perempuan Selafehat, kita mengerti posisi kita ambil apa yang menjadi otoritas kita, dan kita lepaskan. Maka semudah itu selesai. Amin. Yuk, kita ambil roti di tangan kanan kita. Saya boleh minta tolong deklarasinya kita bisa tayangkan. Akan terjadi dengan seketika. Saya akan mengalami ledakan dari kebaikan Tuhan, peningkatan dan perluasan akan terjadi dengan seketika. Amin. Saya akan mengalami kebesaran kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas dan melampaui segala keterbatasan dan kelemahan saya, dan hal itu akan mempromosikan saya ke tingkat yang lebih tinggi, lebih daripada yang pernah saya impikan. Ledakan berkat tersebut sedang mendatangi saya sekarang. Amin. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan terjadi sekarang juga atas hidup saya. Mari kita makan dan terima dengan iman, percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ambil anggur. Saya mendeklarasikan bahwa segala sesuatu yang tidak sejalan dengan visi Tuhan dalam hidup saya harus tunduk kepada perubahan. Semua penyakit dan kelemahan tubuh jasmani, semua kesulitan dan kesengsaraan, kekurangan dan kemiskinan, keadaan yang rata-rata dan pas-pasan, hubungan-hubungan yang sulit dan hancur, semua keterbatasan dan perbudakan. Mimpi yang belum menjadi kenyataan, semua itu tidaklah permanen dan hanya sementara saja. Saya tidak akan bergerak melalui apa yang saya lihat, melainkan dari apa yang saya ketahui. Saya adalah seorang pemenang dan bukan korban yang selalu hidup dalam kekalahan dan tidak mengalami perubahan, tetapi saya akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan ketika Dia menciptakan dan menjadikan saya. Di dalam nama Yesus, saya percaya dan terjadi sekarang juga atas hidup saya. Amin. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Meteraikan firman-Mu jadi kekuatan. Kami akan berjalan dalam hidup yang penuh dengan berkat. Mulai dari hari ini Tuhan. Sampai selama-lamanya. Amin.